Sebetulnya keyakinan kebebasan ke-7 terpidana yang masih ada di dalam itu, saya sudah meyakini angin segar itu akan datang ketika tanggal 5 Juni 2024. Di tanggal itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa bagi 7 terpidana. Apalagi saat ini yang saya sangat hormati itu masuk ke dalam kabinet yang betul-betul saya yakin akan sangat berpengaruh terhadap kebebasan ke-7 terpidana pada tahun ini. Dengan kata lain, Anda mau sebutkan bahwa ada titik terang dengan adanya Pak Oto dalam kabinet? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika tanggal 5 Juni saya punya keyakinan di tangan Pak Oto lah para 7 terpidana ini akan bebas karena tanggal 5 Juni. Ini Rudiana CS tentunya akan tamat riwayatnya jika, ya ini jika ya, ini Pak Oto Hasibuan nanti setelah menjadi Wamen Hukum dan HAM dan akhirnya semua kasus ini bisa tertangani dan bersih semuanya, mudah-mudahan ya oknum-oknum dari penjahat-penjahat di negeri ini yang suka merekayasa kasus, mudah-mudahan bersih dengan adanya Oto Hasibuan sedangkan sekarang ini menjadi Wamen Hukum dan HAM ya. Oke teman-teman, jika teman-teman penasaran, mari kita simak video selengkapnya. Di tangan Pak Oto lah para 7 terpidana ini akan bebas karena tanggal 5 Juni 2024 pertama kali saya bertemu dengan yang terhormat Bapak Oto Hasibuan. Saya menyatakan waktu itu ada yang salah dari putusan di 2016. Waktu itu saya membawa sakat tatal, saya diterima oleh tim Bapak Oto, dan saat itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa. Apalagi pada saat kemarin Bapak Oto dilantik, saya luar biasa, ini seperti seluruh alam mendukung terhadap kebebasan ke-7 terpidana. Betul sekali ya, bukan alam mendukung saja Bu, ini mungkin rakyat, ya netizen juga mendukung ya Bu ya. Mudah-mudahan orang yang benar tentunya akan ada sebuah jalan untuk mencari keadilan. Sebetulnya kasus Vina dan Eki ini sudah sampai mana sih Bu Titin? Kalau perkaranya sendiri kan kita hanya tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Nggak tahu kenapa sih, kalau saya sih punya keyakinan yang luar biasa. Kelihatannya anak-anak akan pulang akhir tahun ini, mudah-mudahan, amin. Yakin. Gitu. Tetapi kalau proses-proses lain yang sedang dijalankan, karena saya juga pernah dipanggil oleh Bareskrim dengan kapasitas sebagai saksi atas laporan Bapak Jutek Bongso selaku kuasa hukum ke-7 terpidana Mabes Polri. Kemudian juga saya sudah memberikan keterangan-keterangan yang sesuai dengan pertanyaan, juga menyodorkan bukti-bukti sesuai dengan diduga dilakukan telah terjadinya tindak pidana. Anda terakhir dipanggil Bareskrim tanggal berapa ya Bu? Lupa tanggal berapa, tanggal awal bulan kayaknya ya. Awal bulan ini ya? Oke, Yang dikonfirmasi apakah soal perkara kasusnya atau soal perkara dari terpidana? Jadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bapak Rudiana, satu mengenai dugaan adanya keterangan palsu, memberikan keterangan palsu, padahal keterangan itu tidak sebenarnya gitu. Kemudian juga dugaan melakukan tindakan penganiayaan, memaksa melakukan tindakan penganiayaan. Kemudian juga ada beberapa pasal. Jadi ada kalau nggak salah 5 pasal, termasuk perampasan kebebasan. Oke. Bang Jutek kan bilang kalau proses 6 terpidana sudah sampai di MA. Bagaimana dengan Sudirman Bu sejauh ini? Kalau saya sih ini sih feeling ya, kelihatannya keputusannya juga akan bersamaan lah, karena Sudirman dengan 6 terpidana lainnya juga kan prosesnya juga tidak terlalu lama. Orang yang sangat tulus ya, membantu dari awal ya kasus Vina ya, itu dari persidangan tahun 2016 hingga detik ini masih beliau masih mendampingi dan tidak pernah patah semangat ya, apalagi lelah ya. Oke, kita juga berbicara soal kasus-kasus penyiksaan yang kemudian santer terdengar tahun 2016. Kita punya Menteri HAM yang baru saat ini, kita punya Pak Natalius Pigai, dan beliau juga merupakan aktivis hak asasi manusia asal Papua dan pernah menjadi anggota Komnas HAM. Anda menaruh harapan apa pada sosok Pak Natalius? Kalau saya melihatnya, tokoh-tokoh yang saat ini berada di dalam kabinet, tokoh-tokoh yang luar biasa, yang sangat saya punya keyakinan akan memiliki keberpihakan kepada masyarakat, terutama mengenai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Gitu. Karena ternyata dalam salah satu statementnya Bapak Oto Hasibuan juga menyatakan itu. Jadi Bapak Prabowo menyatakan agar keberpihakan keadilan kepada rakyat, seperti yang disampaikan di dalam sambutannya. Dan Anda melihat bahwa pihak-pihak yang sebelumnya sempat menyatakan akan fokus di kasus ini masih tetap pada pendiriannya? Di 2016 ya Pak, ya ada beberapa pihak yang
masih bersikukuh pada peristiwa itu ada dan mereka itu terpidana itu pelakunya. Tetapi sebenarnya kan fakta-fakta di persidangan PK kemudian dari adanya ekstraksi yang justru disodorkan oleh kuasa hukum dari ketujuh terpidana justru membuktikan tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang sudah saya yakini sejak 2016. Gini ya, kalau menurut saya ya memang mungkin memang masih ada yang meyakini bahwa itu pembunuhan atau yang tadi ya ruda paksa ya. Akan tetapi ya rakyat netizen ini berapa puluh persen ya, di antara 100% mungkin saya yakin 99% atau 98% itu meyakini bahwa itu mungkin ya kecelakaan. Sekarang itu rakyat netizen ini sudah pada pinter ya gitu ya. Oke, keseluruhan apa sebetulnya yang menjadi concern Anda dengan pemimpin-pemimpin baru ini soal pemasyarakatan? Ya, memang kan bukan hal yang sudah menjadi rahasia umum ya Mbak ya. Ketika masyarakat bermasalah, baik di tingkat pendidikan maupun walaupun sudah berada di tempat-tempat yang dianggap apakah itu di rutan, apakah di lapangan, ada hal-hal yang menurut saya memang tidak lazim dan tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu. Mohon maaf, saya sering kali mendengar cerita ketika misalnya seseorang yang saya menengok bukan atas nama kuasa hukum tetapi atas nama keluarga, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kadang-kadang mereka mengeluhkan, ibu nggak usah nengok deh bu ke orang tuanya. Kenapa? Karena kalau nengok kita tuh ada jatah-jatah yang harus kita sampaikan. Jadi saya kadang-kadang miris karena saya juga berulang kali misalnya saya menghadiri klien saya yang berada di lembaga-lembaga pemasyarakatan ketika harus kami menengok, kemudian juga dia harus menyerahkan sejumlah uang. Nah itu yang sebetulnya kondisi-kondisi ini yang secara umum memang terjadi dan saya yakin ini diakuilah oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin yang berkonflik dengan hukum, bermasalah dengan hukum, hal-hal seperti ini kan sudah menjadi rahasia umum. Saya seringkali mendengar informasi ketika saya datang klien saya, dia nangis-nangis, kalau ibu nggak bawa duit, ibu nggak usah nengokin saya. Itu luar biasa pedih buat saya. Itu yang dinamakan oknum, ya kan? Lepas daripada kasusnya seperti apa, lepas dari apa yang dia hadapi saat itu yang kadang-kadang saya berat apabila saya membawa keluarga menengok, walaupun itu udah statusnya udah nafi ya, sudah ada di dalam. Jadi saya berharap kepada yang sekarang berada di bidang hukum, kemudian juga yang berkaitan dengan masyarakat yang berkonflik dengan hukum, apakah dalam proses, apakah sudah di dalam, itu akan memperbaiki harus diperbaiki permasalahan-permasalahan yang sepertinya sudah menjadi gunung es dan memang harus segera dibenahi dengan sangat cepat. Harus. Karena tidak bisa menganggap bahwa orang bermasalah dengan hukum itu mempunyai kesalahan yang besar atau mempunyai, tetapi tetap saja hak-hak mereka kan tetap saja harus diperhatikan. Hak untuk ditengok, kemudian hak tidak mendapatkan keadilan meskipun sudah ada di dalam. Hak menjadi manusia yang seutuhnya walaupun masih tidak di dalam. Bayangkan teman-teman ya, ada seseorang ibu-ibu yang perjuangannya sangat luar biasa. Bagaimana dengan sistem peradilan, Bu Titin? Apa yang menjadi concern Anda soal hal ini? Bu Titin, kami belum bisa dengar suara Anda. Bu Titin, mungkin ke mute, Bu. Bu Titin? Di Cirebon sendiri, silakan. Ya, di Cirebon sendiri memang walaupun saya tidak bisa menyatakan itu secara general, tapi memang masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Bukan mungkin lagi kalau oknum itu di beberapa institusi, di lembaga, di lembaga itu pasti ada saja namanya oknum. Jangankan kok di lembaga, di institusi, di perkumpulan kecil aja yang itu nantinya ada kesempatan untuk misalkan segi keuangan atau materi atau finansial, misalkan yang bisa ada peluang untuk menguntungkan diri pribadi, pasti jadi ada oknum-oknumnya ya. Apalagi yang lembaga-lembaga tinggi yang sudah besar, institusi yang ibaratnya sudah benar-benar diakui nomor 1. Masyarakat yang berkonflik dengan hukum gitu. Sebenarnya berkonflik dengan hukum itu bahasa untuk anak yang berkonflik dengan hukum ya, tetapi ketika ada yang orang masyarakat yang berkonflik dengan hukum, walaupun sebetulnya itu bisa diselesaikan secara mediasi, secara kekeluargaan, kadang-kadang diberikan informasi yang terlalu jauh sehingga masyarakat juga menghadapi ketakutan ketika walaupun baru di tingkat misalnya di tingkat kepolisian, tetapi nah itu hal-hal seperti itulah yang seharusnya dibenahi sesegera mungkin. Apalagi misalnya karena jarang sekali masyarakat yang terinformasi dengan benar apa yang terjadi, bagaimana dia bisa berhadapan dengan hukum. Sebetulnya masyarakat punya kekhawatiran yang luar biasa walaupun baru mendapatkan surat panggilan dari kepolisian, walaupun itu sebagai saksi.
namanya rakyat kecil ya, makanya jangan bilang kenapa baru ngomong sekarang, kenapa nggak kemarin-kemarin ya, kayak Widi dan Mega nggak ngomong ya masalah ini, kenapa waktu kasus meledak pertama-pertamanya nggak ngomong bahwa komunikasi sama Vina. Kalau namanya rakyat jelata, rakyat kecil nih berurusan sama polisi, dijadikan saksi aja dulu ya, dipanggil sebagai saksi aja udah gemetaran ya. Itu Mbak. Jadi Bu Titin, ada yang ingin sebutkan bahwa atau menggambarkan soal potret peradilan di daerah Anda seperti itu, Bu Titin, atau mungkin dari contoh-contoh kasus lain di daerah-daerah lain? saya sih melihatnya juga hampir semua daerah juga kelihatannya sama lah. Saya nggak paham apa yang harus dibenahi dari awal gitu. Tetapi saya berharap dari kabinet yang baru ini, dari pemerintahan yang baru, dari konsentrasi Bapak Presiden yang berkeadilannya kepada masyarakat, saya sih berharap mudah-mudahan tahun ini pembenahan di bidang hukum Iya, sip, akan mantap. dapat dilakukan oleh kabinet yang baru. Baik, dari perspektif Anda sebagai seorang praktisi hukum, Anda juga sebagai kuasa hukum dari terpidana atau mantan terpidana, sebetulnya melihat kasus Vina dan juga Eki ini, bagaimana seharusnya penegak hukum maupun juga pihak-pihak terkait menangani kasus-kasus serupa, misalnya seperti kasus Vina dan juga Eki, seharusnya dari perspektif Anda sebagai praktisi hukum? Kalau saya sih Mbak ngelihatnya kan saya mengalami di 2016. 2016 saya yakin betul bahwa peristiwa itu tidaklah pernah ada, tetapi sayangnya kan, dan saya sudah melakukan berbagai upaya di tahun 2016. Betul kalau misalnya ada ungkapan kalau masyarakat kecil yang berkonflik dengan hukum, kalau masyarakat kecil yang dianggap sebagai tersangka, memang tidak memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya. Dan itu masih terjadi hingga saat ini, Bu Titin? Ya, kelihatannya seperti itu. Jadi kelihatannya seperti Coba itu. bayangkan Jadi ya. Kemarin yang pada menjabat menjadi Wamenkumham atau Menkumhamnya itu tuh pada kemana kemarin? Kenapa sih nggak pernah speak up dengan adanya kasus-kasus misalkan berita yang udah viral, yang fenomenal ya, yang sampai viral di media sosial nih misalkan. Seakan-akan rakyat itu dibiarkan gitu aja ya, biarkan viral juga viral, nanti juga hilang sendiri. Benar hilang sendiri ya, akhirnya setelah hilang, lah inilah saatnya kalianlah semua yang malu ya kan sekarang. Malu, oh ternyata di era kepemimpinan saya ya, saya menduduki dan saya menjabat sebagai ini, ternyata tidak selesai dan akhirnya diselesaikan sama pengganti-pengganti saya yang sekarang. Nah itu malu ya. saya merasakan betul ketika saya mendampingi klien yang tidak memiliki kemampuan yang luar biasa, mungkin agak susah mengkomunikasikannya. Tetapi apabila yang berkonflik dengan hukum itu memiliki kemampuan yang tinggi, kayaknya udah nggak usah pakai pengacara juga aman-aman aja. Ngeri ya. Hal-hal itu kan sudah menjadi rahasia umum, Mbak. Iya, betul. Dan ungkapannya kan ada gitu. Dan mudah-mudahan dengan kabinet baru ini, dengan adanya kalimat yang digarisbawahi oleh Bapak Oto Hasibuan sendiri bahwa keberpihakan keadilan itu kepada masyarakat, mudah-mudahan ada perubahan yang luar biasa. Tetapi tentu saja perubahan itu harus diikuti oleh semua institusi terkait. Kalau sekarang kan kelihatannya saya masih LPSK luar biasa. Gitu. Jadi yang perubahan itu bukan cuma masalah hukum, masalah peradilan ya, untuk masalah ekonomian, untuk kesejahteraan rakyat ya, untuk masa depan rakyat, semuanya mudah-mudahan setelah ganti ya presiden dan ganti semua kabinet ya, ini mudah-mudahan semuanya juga bisa berubah lah ya. Bagus ke depannya, mudah-mudahan saya yakin Pak Prabowo ini bisa untuk mensejahterakan rakyat ya. Kalau lihat dari beliau dari pidatonya yang kemarin 1 jam itu, saat pidato itu, mudah-mudahan apa yang dikatakan beliau ini menjadi sebuah kenyataan dan rakyat akan semakin sejahtera, damai, dan kita semua akan menikmati ya, rakyat Indonesia ini menikmati sebuah rasa yang damai, rasa yang sejuk dari peradilan, dari perekonomian ya, jadi tidak ada orang yang kelaparan lagi. Dan oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.